Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Vivianti. Kali ini saya akan melanjutkan tugas buku kerja selanjutnya. Kita ada di modul 2 ya, mengelola kontrak dalam pengelolaan PBJ level 2. Nah, sekarang ini kita ada di buku kerja lampiran 6. Berita acara, hasil pengadaan langsung dan formulir SPK. Nah, kita langsung aja ke berita acara hasil pengadaan langsung dan juga formulir SPK. Dari sini di sini sudah disediakan langsung oleh panitia. Nah, di sini berita acara pengadaan langsung ini kegiatannya jasa catering, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nah, di sini ada nomornya ya. Di sini nomornya PBJ 33 Dinkes garing 5 garing 2024. Nah, di sini di berita acaranya ditegaskan pada hari Senin ini 6 Mei 2024 telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan. Jadi kalau paketnya ada, kemudian nama paketnya yaitu jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Kemudian nilai total HPS-nya itu jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang HPS. Jadi total HPS-nya ini 139.650. Nah, ini juga selain angka dituliskan juga untuk menghindari salah tafsir. Nah, di sini untuk metode pemilihannya dengan pengadaan langsung. Kemudian di poin A pembukaan penawaran, kemudian poin B evaluasi penawaran. Di sini ada evaluasi administrasi. Dan di sini nama peserta yang lulus itu ada CVE, nama direkturnya Ahmad, kemudian hasil evaluasi itu lulus. Kemudian evaluasi teknis sama CVE, hasil evaluasinya lulus. Kemudian ketiga untuk evaluasi harga, CVE juga lulus. Nah, ini di poin C hasil legislasi biaya standarnya. Jadi hasil nilai penawaran itu berdasarkan harga dari CVE itu 126 juta. Kemudian setelah kita koreksi harga penawarannya ternyata tidak ada yang terkoreksi, jadi harganya sama 126 sehingga nilai biaya negosiasi biaya itu 126 juta. Bagian akhir demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian ini tertanda pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna. Selanjutnya kita lanjut ke formulir SPK ya. Jadi untuk formulir SPK ini yang pertama harus ada kop dinasnya dulu. Ini dia kop dinasnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, kemudian jalannya. Kemudian SPK-nya satuan kerjanya Dinas Kesehatan Kabupaten Muna. Nomor dan tanggal SPK-nya nomornya 600 PPK Dinkes garing 5 garing 2024. Tanggalnya 8 Mei 2024 sesuai dengan berita acara hasil pengadaan. Nama PPK-nya saya sendiri Vivianti. Nah, kemudian nama penyedianya CVE, paket pengadaannya jamuan rapat, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil, surat undangan pengadaan langsung dituliskan nomor, kemudian berita acara hasil pengadaan langsung nomor PBJ 33 Dinkes garing 5 garing 2024, tanggalnya juga dicantumkan. Nah, di sini saya highlight sumber dana dibebankan atas DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Muna tahun anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan belanja makan minum rapat. Kemudian nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar, nilai kontrak ini telah disebutkan sebelumnya, hasil negosiasinya itu di 126 juta. Jadi ini adalah yang menjadi nilai kontrak. Yang menjadi kontrak ya. Jadi kalian jadi kontraknya lamsam. Kenapa ini lamsam? Karena ini sudah pasti ya jumlah orangnya, jumlah pesertanya di 2100. Nah, waktu pelaksanaan pekerjaannya itu yaitu 1 hari kalender, dituliskan angka dan jauh huruf iya untuk menghindari mispersepsi.
1 hari kalender. Nah, kemudian disahkan oleh pejabat pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, pejabat PPK-nya, atas nama penyedianya, kegiatannya, jamuan rapat kegiatan penyuluhan setegahan bagi ibu hamil. Di sini untuk direkturnya CV Ahmad. Nah, kemudian untuk SPK ini ada syarat umum. Pertama, lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rangka jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis, dan harga yang tercantum dalam SPK. Nah, di sini lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Pertama, jelaskan dulu harus menyediakan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nah, kemudian yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Yang pertama dari segi kualitas barang, ada 2100 porsi makan siang, ada dan 70 dos box makanan anti air. Dan kualitas barangnya berupa nasi kotak yang terdiri menu makan sehat, nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, bisa berupa ikan, ayam, sapi halal, minimal beratus gram. Lauk nabati bisa tempe, tahu, bakwan sayur atau perkedel, dan buah bisa pisang, jeruk atau semangka. Kemudian kudapan snack terdiri dari 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml. Kemudian waktu pelaksanaannya yaitu 18 Mei 2024. Kemudian untuk layanan pengiriman akan lakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan atau snack. Itu untuk kudapan atau snack pagi diberikan jam 10, jadi maksimal itu jam 9.30 sudah ada di tempat. Kemudian makan siang jam 12, jadi 11.30 itu sudah ada di tempat. Kemudian untuk layanan personil, 1 orang petugas catering harus standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan di 10 kecamatan. Kemudian hukum yang berlaku kebetulan terversi dan pelaksanaan SPK berdasarkan pada hukum Republik Indonesia. Kemudian harga SPK, kemudian harga SPK ini telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan biaya overhead serta biaya asuransi apabila dipersyaratkan. Kemudian rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Kemudian hak kepemilikan, cacat mutu perpajakan dijelaskan, pengalihan dan atau subkontrak disebutkan, jadwal. Jadi untuk SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat SPK. Kemudian waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat SPMK. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut pada PPK, maka dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyediaan dengan adendum SPK. Kemudian asuransi, bila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah pengiriman sampai dengan tanggal sebelum selesai pemeliharaan. Untuk poin-poinnya disebutkan, kemudian yang disebutkan juga penanggung dan resiko. Ini saya highlight untuk potensi resiko yang mungkin timbul ya. Mungkin terjadi keterlambatan pekerjaan. Kita lihat dari skenario kemarin, ada yang terlambat, kemudian tidak terlayannya aspek layanan dan aspek mutu waktu. Nah, karena kemarin
di skenario ada yang telat sehingga tidak terpenuhi. Nah, kemudian selanjutnya ada mitigasi risiko. Untuk mitigasi risiko, kita meminta kepada penyedia untuk menyediakan satu koordinator untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap 10 petugas yang standby pada 10 kecamatan dan 2 orang supir yang mengantar makanan. Meminta penyedia melakukan pembaruan informasi terkait perkembangan pekerjaan mulai dari persiapan, pengiriman, dan distribusi, apakah ada kendala pada saat H-1 dan H pekerjaan. Petugas catering yang standby harus mengirimkan foto dan dokumentasi pemberian konsumsi pada masing-masing kecamatan serta memberikan koordinator lokasi kegiatan. Nah, ini maksudnya, jadi ini kita selalu bisa memonitoring terkait hal-hal apa saja yang kemungkinan risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, meminta penyedia menyediakan SDM kendaraan dan konsumsi cadangan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ada keterlambatan, jatuh, atau yang pecah, itu bisa ditanggulangi dari sini. Kemudian bagian pengawasan dan pemeriksaan, kemudian laporan hasil pekerjaan, kemudian waktu penyelesaian pekerjaan, kemudian serah terima pekerjaan, kemudian jaminan bebas cacat mutu atau garansi, kemudian perubahan SPK dijelaskan di bagian, dan kebetulan penghentian dan pemutusan SPK itu dijelaskan juga bagaimana. Kemudian untuk pembayaran. Nah, pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati oleh PPK dengan ketentuan pertama, penyedia telah melakukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. Kemudian pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran sekaligus. Pembayaran harus dipotong apabila ada dan juga termasuk pajak. Kemudian hanya dilakukan jika pekerjaan telah selesai BAST dan ditandatangani. PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran, dan penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatangan PPS. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang menjadi perselisihan. Nah, untuk penyelesaian perselisihan ini dijelaskan bahwa jika PPK dan penyedia berkewajiban untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan SPK ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Nah, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan negeri. Kalau sudah lainnya sudah tidak bisa ya, dan sudah tidak mampu. Kemudian layanan pemberian komisi. Nah, demikianlah untuk tahapan lampiran 6, yaitu berita acara hasil pengadaan dan formulir SPK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.